Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Wariwunusora dengan NIM 2024-87044. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Pendidikan Agama Kristen. Jadi Ibu, yang saya ambil adalah lingkungan yang saya pilih adalah sungai yang tercemar. Saya memilih isu tentang sungai yang tercemar dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat karena ini merupakan masalah global yang mendesak dan memiliki implikasi yang luas. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, pentingnya sungai bagi kehidupan. Sungai merupakan sumber daya vital yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai menyediakan air minum, irigasi untuk pertanian, habitat bagi biota air, dan sumber energi. Dampak pencemaran yang luas. Pencemaran sungai memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Air tercemar dapat menyebabkan penyakit, merusak ekosistem sungai, dan mengganggu keseimbangan alam. Yang ketiga, ancaman bagi kesehatan masyarakat. Air sungai yang tercemar dapat mengandung bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Yang keempat, kerugian ekonomi. Pencemaran sungai dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, misalnya melalui penurunan hasil panen, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sungai. Tantangan global. Pencemaran sungai merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara. Hal ini membutuhkan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah ini, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Urgensi untuk bertindak. Pencemaran sungai merupakan masalah yang semakin serius dan memerlukan tindakan segera untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Sungai yang tercemar merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan konsekuensinya sangat merugikan. Penyebab utama pencemaran sungai yang pertama, limbah industri. Industri seringkali membuang limbah cairnya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Limbah ini mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan zat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai dan mencemari air minum. Yang kedua, limbah rumah tangga. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan buang air besar dapat mencemari sungai jika tidak diolah dengan benar. Limbah rumah tangga mengandung detergen, sabun, dan kotoran yang dapat merusak kualitas air. Yang ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan di lahan pertanian dapat terbawa oleh air hujan ke sungai dan mencemari air. Bahan kimia ini dapat membunuh biota air dan mengandung keseimbangan ekosistem. Yang keempat, kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan pencemaran sungai melalui pembuangan limbah tambang, erosi tanah, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kelima, sampah. Pembuangan sampah terutama plastik ke sungai dapat menyebabkan penyumbatan aliran air, merusak habitat biota air, dan mencemari air. Yang keenam, penangkapan ikan dengan zat kimia. Penggunaan zat kimia berbahaya untuk menangkap ikan dapat mencemari sungai dan membahayakan kesehatan manusia. Kerusakan ekosistem. Pencemaran sungai dapat menyebabkan kematian biota air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan habitat. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti diare, kolera, tifus, dan penyakit. Kerugian ekonomi. Pencemaran sungai dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, misalnya melalui penurunan hasil panen, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
banjir. Pencemaran sungai dapat memperarah banjir karena sampah dan sedimen yang terakumulasi di sungai dapat menyumbat aliran air. Sungai yang tercemar merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak komunitas di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Alkitab dan ajaran gereja memandang isu lingkungan, khususnya pencemaran sungai, dan bagaimana hal ini terkait dengan konsep ekotologi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta termasuk sungai sebagai sesuatu yang baik dan indah. Dalam Kejadian 1 ayat 1-31 kita melihat Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya termasuk air. Sungai sebagai bagian dari ciptaan Allah memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Gereja mengajarkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengolah dan memelihara ciptaan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mandat ini bukan untuk eksploitasi alam, tetapi untuk mengolah dan memelihara ciptaan Allah dengan bijaksana. Ekotologi menekankan bahwa alam bukan hanya sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi juga ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik. Pencemaran sungai tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga merusak ciptaan Allah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ayat-ayat Alkitab yang relevan. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26-28. Ayat ini menekankan mandat Allah kepada manusia untuk mengelola dan memelihara ciptaannya. Mazmur 104 ayat 10-14. Mazmur ini menggambarkan keindahan dan kelimpahan ciptaan Allah, termasuk sungai yang mengalir air untuk kehidupan. Amsal 11 ayat 17. Amsal ini mengajarkan bahwa orang yang baik hati beruntung, sedangkan orang yang kejam akan dihukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan dan tidak mencemari sungai. Kemudian Yesaya 43 ayat 20. Ayat ini menjanjikan bahwa Allah akan memulihkan ciptaannya termasuk sungai yang tercemar. Kemudian ajaran gereja tentang sungai yang tercemar. Yang pertama, pencemaran sungai merupakan dosa. Gereja mengajarkan bahwa pencemaran sungai merupakan pelanggaran terhadap mandat Allah untuk memelihara ciptaannya. Hal ini juga merupakan ketidakadilan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada sungai. Gereja mendorong umat untuk mengambil tindakan nyata untuk mencegah dan mengatasi pencemaran sungai. Tindakan ini dapat berupa, yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui pendidikan dan penyuluhan, gereja dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran sungai. Mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Gereja dapat mendorong umat untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi, mendaur ulang, dan menggunakan energi terbarukan. Berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan. Gereja dapat membolisasi umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan sungai dan penghijauan. Keadilan lingkungan. Gereja juga menekankan pentingnya keadilan lingkungan, yaitu memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam termasuk air bersih. Gereja harus memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan marginal yang paling rentan terhadap dampak pencemaran sungai. Yang berikut adalah pencemaran sungai merupakan masalah serius yang mengancam keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Solusi untuk mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan, yang pertama, peningkatan sistem pengolahan air limbah. Industri harus diwajibkan untuk memiliki sistem pengolahan air limbah yang efektif sebelum membuangnya ke sungai. Sistem ini harus memenuhi standar yang ketat dan diawasi secara berkala oleh pemerintah.
Penerapan teknologi ramah lingkungan. Industri dapat menggunakan teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan, seperti teknologi membran, bioremediasi, dan elektrokoagulasi. Yang ketiga, penekanan hukum dan sanksi. Penekanan hukum yang tegas terhadap industri yang melanggar peraturan tentang pembuangan limbah sangat penting untuk menciptakan efek jerah. Pengolahan limbah rumah tangga. Sistem pengolahan limbah terpusat. Pembangunan sistem pengolahan limbah terpusat di tingkat desa, kelurahan, dan membantu mengurangi beban pencemaran dari limbah rumah tangga. Edukasi masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola limbah rumah tangga dengan benar. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi. Pengurangan penggunaan plastik. Penggunaan plastik sekali pakai merupakan salah satu penyebab utama pencemaran sungai. Masyarakat harus didorong untuk mengurangi penggunaan plastik dan menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pengelolaan limbah pertanian. Penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari sungai. Yang kedua, edukasi petani. Petani perlu diberikan edukasi tentang cara yang lebih ramah lingkungan untuk mengendalikan hama dan meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ketiga, sistem irigasi yang efektif. Sistem irigasi yang efektif dapat membantu mengurangi erosi tanah dan mencegah masuknya sedimen ke sungai. Pengelolaan sampah. Sistem daur ulang dan pengolahan sampah. Peningkatan sistem daur ulang dan pengolahan sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang mencemari sungai. Kampanye kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat tentang pengurangan penggunaan plastik dan praktik daur ulang sangat penting. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran terkait pembuangan sampah dan kebersihan air sangat penting. Dampak penerapan solusi. Dampak positif bagi lingkungan. Yang pertama, peningkatan kualitas air. Kualitas air sungai akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti air minum, irigasi, dan perikanan. Pemulihan ekosistem. Ekosistem sungai akan terpulihkan sehingga dapat menunjang kehidupan biota air dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengolahan limbah yang efektif dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dampak positif bagi masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat. Kualitas air yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air tercemar. Peningkatan ekonomi. Pemulihan ekosistem sungai dapat meningkatkan pendapat masyarakat, misalnya melalui sektor perikanan dan pariwisata. Kemudian, keadilan lingkungan. Penerapan solusi untuk pencemaran sungai akan membantu mewujudkan keadilan lingkungan sehingga semua orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam termasuk air bersih. Solusi untuk mengatasi pencemaran sungai membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan melibatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian. Dengan menerapkan solusi yang tepat dan berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan sungai dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang. Terima kasih.